Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Asia dengan NIM 12311622220. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam di Jawa. Nah, perkembangan Islam di Pulau Jawa ini sudah mulai masuk pada abad ke-7 Masehi. Sejarah perkembangan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mengalami perkembangan pesat saat Majapahit mulai mengalami kemunduran pada awal abad ke-15 Masehi. Nah, seluruh wilayah di Pulau Jawa sampai abad ke-18 telah menerima pengaruh Islam. Agama Islam pertama kali berkembang itu di daerah pesisir utara Jawa, yaitu kota-kota pelabuhan di daerah pesisir utara berkembang menjadi pusat pengembangan Islam, antara lain Gresik, Surabaya, Tuban, Jepara, Demak, Cirebon, dan Banten. Nah, dari Pulau Jawa, terutama dari Gresik dan Demak, agama Islam ini menyebar ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi. Sejarah awal agama Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat Jawa menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa juga dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha dari India. Nah, seiring dengan waktu berjalan, tidak lama kemudian Islam masuk ke Jawa itu melewati Gujarat dan Persia, dan ada yang berpendapat langsung dibawa oleh orang Arab. Kedatangan Islam di Jawa dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur bernama Fatimah binti Maimun serta makam Maulana Malik Ibrahim. Saluran Islamisasi yang berkembang ada 6, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Bukti peninggalan bahwa Islam masuk ke tanah Jawa. Nah, di Jawa Islam masuk melalui pesisir utara. Pulau Jawa ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah, salah satu dinasti di Persia. Di samping itu, di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kashan, satu tempat di Persia, yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman di Mojokerto juga ditemukan ratusan kubur Islam kuno. Makam tertua yang berangka tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit. Peranan Wali Songo dan metode pendekatannya dalam perkembangan Islam di Jawa. Nah, di era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu ke Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Nah, Wali Songo juga adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Peranan. Wali Songo sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa. Di Pulau Jawa juga penyebaran agama Islam itu dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali. Wali ialah orang yang sudah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Para wali ini juga dekat dengan kalangan istana. Merekalah orang yang memberikan pengesahan atas sah tidaknya seseorang naik tahta. Mereka juga adalah penasihat sultan. Karena dekat dengan kalangan istana, mereka kemudian diberi gelar sunan atau susuhanan atau yang dijunjung tinggi.
Nah, salah satu cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh para wali tersebut adalah dengan cara berdakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara peraulan mendatang masyarakat sebagai objek dakwah dengan menggunakan pendekatan budaya. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menggunakan jenis budaya setempat. Eh, dengan ajaran Islam di dalamnya. Di samping itu, para ulama juga mendirikan pesantren-pesantren dalam pendidikan Islam. Peran Wali Songo di berbagai daerah Pulau Jawa. Pertama itu ada Sunan Gresik atau disebut Maulana Malik Ibrahim. Inilah wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-13 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik, dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Kedua ada Sunan Ampel, itu adalah Raden Rahmat. Dia menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan masjid di Demak. Kemudian ada Sunan Derajat atau disebut Syarifuddin. Dia adalah anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Seorang sunan yang sangat berjiwa sosial. Kemudian ada Sunan Bonang atau disebut Makdum Ibrahim. Anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan Rembang. Sunan yang sangat bijaksana. Kemudian ada Sunan Kalijaga atau disebut Raden Mas Said atau Jaga Said. Dia murid Sunan Bonang yang menyiarkan Islam di Jawa Tengah, seorang pemimpin pujangga yang filosofisnya menyiarkan agama dengan cara menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Kemudian ada Sunan Giri atau Raden Paku. Dia menyiarkan Islam di Jawa dan luar Jawa, yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ia menyiarkan agama dengan metode bermain. Kemudian ada Sunan Kudus atau Jafar Sodik. Dia menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Seorang ahli seni bangunan yang hasilnya ialah Masjid dan Menara Kudus. Kemudian ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak antara Japara dan Kudus, Jawa Tengah. Sangat dekat dengan rakyat jelata. Kemudian ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Ia menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Seorang pemimpin besar Islam di Jawa pasca Wali Songo. Setelah para wali menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa, kepercayaan, animisme, dan dinamisme serta budaya Hindu, Buddha sedikit demi sedikit berubah atau termasuki oleh nilai-nilai Islam. Hal ini membuat masyarakat kagum atas nilai-nilai Islam yang begitu besar manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membuat mereka itu langsung bisa menerima ajaran Islam. Nah, dari sini derajat orang-orang miskin itu mulai terangkat yang pada awalnya tertindas oleh para penguasa kerajaan Islam. Sangat berkembang luas sampai ke pelosok desa setelah para wali berhasil mendidik murid-muridnya. Nah, salah satu generasi yang meneruskan perjuangan para wali sampai Islam tersebar ke pelosok desa adalah Jaka Tingkir. Islam di Jawa yang paling menonjol saat perjuangan para wali Songo adalah perpaduan adat Jawa dengan nilai Islam. Salah satu tradisinya itu tradisi wayang kulit. Baiklah, itu saja penjelasan Islam di Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.